hak. Ya muslimin dan muslimat, perbanyaklah zikir dan salawat agar hidupmu tak melarat, jatuh miskin dan tersesat, jatuh miskin dan tersesat. Wahai anak-anakku tersayang, janganlah hidup ini hanya untuk kenyang. Baktikan dirimu pada abah mama tersayang. Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati, sholatan tajma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi kalimatillah. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada penghulu Nabi Muhammad, pemilik umat. Suatu salawat yang mengumpulkan kami dengannya dan semua muslimin, dan salawat salam kepada keluarga dan sahabatnya, serta berkah sebanyak kalimat-kalimat Allah. Ayolah bangun, bangunlah dari guringmu, tanyakanlah siapa dirimu, dari mana sebenar asalmu, akan kemana pergi dirimu, akan kemana pergi dirimu. Bekerja keras apa yang bisa karena dirinya, berserah diri tawakal kepadanya. Hidup ini untuk mengabdi dalam mengenalnya. Terimalah dengan ridho yang terjadi kehendaknya. Terimalah dengan ridho yang terjadi kehendaknya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati, sholatan tajma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik biadadi kalimatillah. Wahai manusia, janganlah engkau sombong, sebab hanya Allah yang berhak sombong. Nanti kau jatuh hina tak tertolong. Tahulah hina dirimu yang selalu minta tolong. Tahulah hina dirimu yang selalu minta tolong. Damaikanlah hatimu bertenang, cintailah Allah Rasulnya dengan senang. Pandaikan dirimu bersedekah dengan hati lapang. Muliakan manusia agar kelak hidupmu menang. Muliakan manusia agar kelak hidupmu menang.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati salatan tajma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi kalimatillah. Wahai anakku, tuntutlah ilmu, janganlah malas dalam kaji Al-Quran, Al-Hadis, ijma ulama dan qiyas. Jangan sampai suka mengkafirkan, mensyirikkan dan mencela dengan pedas, karena tak sependapat dengan dirimu yang keras, karena tak sependapat dengan dirimu yang keras. Sungguh kebenaran itu hanya milik Allah, kita ini hanyalah berbelas kasih Allah. Perbanyaklah amal soleh di sisi Allah, hingga kamu bersatu dengan Allah, hingga kamu bersatu dengan Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati salatan tajma'una biha wal muslimin wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i wa barik bi adati kalimatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa itihapul akabir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah fi kitabihi at-tafsir lil awami wa ta'wil lil khawasi li'annahum ulama ar-rasikuna li'anna ma'na rusuk as-sabat wal istiqrari wal istiqami bil ilmi kasajaratin nakli asluha sabitum bil ardi wa par'uha fis samai. Orang-orang awam, maka pelajaran mereka adalah tafsirul Quranul Karim. Jadi orang yang belajar tafsir Jasidin itu masih awam. Wa ta'wil lil khawasi, adapun sudah orang belajar sudah kepada takwil itu maka itu sudah orang yang khawas. Apa itu tafsir, apa itu takwil? Kayak itu kalah? Ya lah. Nah. Begini. Tafsir itu dari kata kalimat pasara dalam bahasa Arab. Man pasaral Quran bi ra'yihi dakhalan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran menurut pikirannya sendiri, maka dia masuk dalam api neraka, jar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita memahami Al-Quran tidak boleh menurut pikiran kita sendiri, kecuali ayat-ayat yang sudah jelas. Itu silahkan. Misalnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekedar pemahamannya silahkan. Nah, dan kita tidak perlu berdebat. Kenapa?
Kita yang penting meyakini supaya iman kita kuat, jangan diperdebatkan. Jadi kita langkahi saja, bukan melangkahi ayat, bukan maksudnya naik terus kita, naik terus. Maka pemahaman kita itu namanya tafsir berdasarkan pendapat ulama, yalah. Nah, pendapat ulama bahwa ayat ini surah namanya surah Al-Ikhlas. Ayat ini adalah supaya kita bertauhid kepada Allah aja wajalla. Yalah, dalil itu artinya petunjuk yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah ahad. Yalah. Sampai situ itu namanya tingkat iman yang awam. Yalah. Kita naikkan iman kita. Jangan lagi kita bertanya, Tuhan tuh adakah, adakah? Itu mu'alaf, itu orang mu'alaf. Pelajaran tuh pelajaran pian belajar agama nih. Bila bebulik lagi ke sana pian tuh bebulik ke dasar pulang, mu'alaf pulang pian. Tuhan tuh adakah, adakah? Iyalah. Ya kah, adakah? Maka sudah ayat Al-Qur'an mengatakan, Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah esa. Selesai. Allah itu hanya satu aja, selesai itu, Bang. Itu sudah, itu pun hanya masih di awam. Lalu kalau kita belajar apa? Bukan itu lagi. Jangan lagi sudah dibacai buku-buku yang tentang kenapa orang ateis masuk Islam, kenapa. Itu kita dari awal lagi itu. Yalah. Yang kita pelajari, yang masukkan dalam otak kita, bagaimana kita mentauhidkan diri kita ini terhadap Allah aja wajalla. Bagaimana? Allah ini ahad, esa. Nah, ini mulai kawas sudah li ta'wil. Ta'wil menurut ulama-ulama ahli ar-rasikun yang tadi oleh saya, yaitu orang-orang yang mendalam ilmunya. Kita pelajari, kita cari ulama-ulama yang ilmunya ar-rasikun, yang mendalam. Li'annahul ulama ar-rasikuna li'anna makna rusuk as-sabat. Karena makna rusuk di situ ar-rasikun, orang yang mendalam itu dia yang hatinya sudah tetap kepada Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, awam. Enggak apa-apa itu. Tapi la ilaha illallah maknanya sudah berubah. Tuhanku adalah Allah. Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Allahu ahad tadi, Allah yang esa. Esa itu apa saja? Nah, makna kalau sudah makna lah, mulai kawas kita masuk jerseh. Maknanya apa? Allah maha kuasa. Ya lah. Bukan ahad itu berarti ahad, esa itu esa kekuasaannya. Ya lah. Esa kodimnya. Yang kodim itu hanya Allah. Itu tekan-tekan di hati. Apalagi yang kuasa mengatur segala hal, mengatur rezeki, mengatur kehidupan ini, mengatur kita berdiri, berduduk, bagaimana kita hidup di dunia ini. Kenapa kita tinggal di Banjarmasin, tidak di Barabai? Kenapa jadi segala pertanyaan itu kita kembalikan satu saja, ahad saja, Allah sebabnya. Al-musabbibul asbab, atau doa ya Allah, seperti perkataan ulama, ya musabbibal asbab, wahai Tuhan yang memberi sebab segala sebab. Kenapa pian baru aja memahami, mengenal ini tentang Allah ini? Allah yang mengatur semuanya. Itu namanya ahad. Berarti pian sudah tidak lagi yang tadi adakah Allah atau adakah, itu awam, itu mu'alaf malah. Tahu mu'alaf, kalau orang mu'alaf tuh kayak itu, Pak. Kita masuk sudah ke makna, mulai ke wilayah mendalami sahabat, atau yang disebut dengan sabit tetapnya hati kita itu kayak apa lagi kita. Isra Mi'raj, kita mendengar Isra Mi'raj, ceramah Isra Mi'raj ya kah? Nabi ke langit. Jangan lagi ceramah itu isinya benarkah tidakkah Nabi itu ke langit. Itu bebulik lagi namanya. Ya kah? Bebulik pulang kayak orang hanya masuk Islam. Yang kita pelajari adalah bagaimana Nabi di langit, apa yang dikerjakan Nabi di langit. Bagaimana kita memahami langit itu, ya kah? Bagaimana maksud kenapa jadi Tuhan ini mengadakan Isra dan
Mi'raj. Nggak ada lagi soal iman di dasar itu. Iman kita sudah sabit, iman kita sudah tetap. Isra Mi'raj itu memang ada. Yuk naik lagi kita. Apa yang dikerjakan Nabi di sana? Jaka bahasa Palui, jangan himung jadi orang bungol. Ya kalau lah, jangan himung jadi orang bungol babungolan. Kita babulik pulang. Nah, kata bahasa Banjarnya. Naik terus. Biar aja orang memadahkan apakah? Ya kalah? Supaya kamu ar-rasikuna, ilmumu makin mendalam, imanmu makin meningkat. Lalu akhirnya melihatlah di kehidupan ini. Nah, ini orang Mi'raj melihatlah di kehidupan ini bahwa Allah yang Esa itu tampak dalam hidup ini. Allahu Ahad itu tampak dalam hidup ini. No, ya kelak hebat kalau iman bagus. Kalau sudah iman, yuk melihat sifat-sifat Allah. Allahul Qadim. Qadim itu beda lawan ajali. Qadim itu beda dengan ajali. Kalau ajali itu dikekalkan Tuhan karena Allah mengekalakannya. Contohnya surga, contohnya neraka dikodimakan Allah, dia jadi dikodimakan Allah, diajalikan Tuhan, dia jadi ajali. Tapi yang lain tidak ada yang kodim kecuali hanya Allah. Allah kodim itu tidak berpermulaan dan tidak berakhir. Allah diterjemahkan oleh bahasa kita adalah sedia. Yang lain fana, yang lain pasti rusak. Ujar firman Tuhan, kullu sayin panun, setiap segala sesuatu pasti rusak. Lakiku ni dulu tampan benar lah. Wah, ini lakiku ni berjalan dia terpincang-pincang. Karena memang suami kita bukan kodim, laki kita adalah baharu. Kita betuha. Bahari kita main bola lah. Main bola kayak apa? Begapuk kalau orang nggak ada apa-apa ya kita. Yalah. Wah, ini jangan begapuk kalau orang main bola. Melihat bola aja kita lama sudah hati. Tuhan sudah. Berarti kita melihat diri kita panun. Diri kita rusak. Yang tidak rusak, yang sedia itu. Tidak berawal dan berakhir, itu hanya Allah. Kita dilahirkan. Kemudian kita mati. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Tuhan kamu itu lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakan. Sedang kita yulad, kita dilahirkan. Yalid, kita melahirkan. Nah, ibu-ibu pang melahirkan lain kita lain. Ya kalau lah. Nah, Masya Allah, inah. Nah, bertambah kada iman kita melihat diri sendiri. Bertambah kada iman kita. Bertambah iman kawas kita. Jangan lagi nang bebulik tadi tuh, ya kah? Nah, pahamlah, memahami perbedaan ilmu. Nah, belum tentu juga orang nang sekolah tinggi belum tentu juga nang kada sekolah makinnya juga. Ya kalau nang tiap hari memegang agama belum tentu juga mengerti tentang persoalan ini. Maka jadikanlah iman itu, kamu itu kata saya istiqrar wal istihkam fil ilmi kasajatarin nakhli, seperti sebuah pohon yang menancap nakal itu buah pohon anggur yang menancap di bumi, asluha sabit fil ardi, yang menancap akarnya di bumi, wapar uhapis samai, cabang-cabangnya sampai ke langit. Ilmumu itu harus ilmu langit. Nah, ilmu langit itu apa? Qul huwallahu ahad Allahu samad, itu ilmu langit. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu ilmu langit. Kenapa dikatakan ilmu langit? Karena dia datang dari langit. Begitu kan? Kalau bahasanya langit, bahasa lain lagi adalah dia datang dari Allah. Andaikan Allah tidak mengajari kepada manusia tentang itu, tidak ada seorang juga pun manusia mengenal tentang Allah yang Esa, Allahu Ahad. Nah, itu artinya ilmu langit. Maka iman kita harus setinggi langit. Kalau tidak setinggi langit, kena angin
jatuh gugur. Makanya bawahi kita duduk di majelis ta'lim. Bila kita di rumah aja kena sedikit-sedikit, ya nangjar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seringkali syahadat kita itu hari-hari batal. Dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin, kenapa kita sholat dalam sehari itu berapa kali? 5 kali atau 9 kali membaca syahadatain? Iyalah, hitung Bang, 9 kali kah? 10 kali kah? Nah, 9 kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 9 kali kita baca bila kita sembahyang sholat 5 waktu. Kenapa jadi kita ulang-ulang itu? Ujar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datu Kalampayan, karena hari-hari kita seringkali kita tanpa sadar membatalkan syahadat kita, karena kita tidak mengerti pengertian ilmu rosik itu, ilmu rusuk tadi, ilmu yang mendalam tadi, lil makna ahad, Allahu ahad, kul huwallahu ahad, hanya di bibir saja tapi tidak dimakna dalam hidup hari-hari. Namun Allah Maha Penolong dan Penyayang mensyariatkan sholat melewati Nabi Muhammad SAW supaya orang beriman tetap terjaga keislamannya, sekalipun keislaman itu hanya pada tingkat awam. Pian yang sudah belajar ini mudah-mudahan tetap sabit di tingkat kawas, mudahan sambil naik ke kawas, amin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat nang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umay makan nyaman, lidah selera masakan padang, di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha